Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Master Banjet. Kali ini saya akan membahas ini pertanyaan dari teman-teman. Kemarin ada yang bertanya, kenapa rantai sepedanya itu sering lepas. Kali ini saya akan mencoba menganalisa kenapa rantai itu bisa lepas, entah lepasnya di gear bagian depan atau gear bagian belakang. Mari kita bahas. Oke, jika kita lihat posisi rantainya dari sprocket yang bagian belakang sama gigi yang bagian depan situ terjadi ketidaksimetrisan, atau ini kalau misalkan kita ketarik garis lurus itu membentuk sudut, artinya antara rantai bagian belakang sini sama bagian depan sana tidak lurus. Itulah terkadang yang menyebabkan rantai kita lepas. Terus biasanya rantai lepas itu terjadinya kalau enggak di gigi bagian belakang atau di gigi bagian depan sana. Terus lepasnya kalau yang di bagian depan itu biasanya terjadi banyak ke yang untuk ini single crank, single speed, karena kalau misalkan si rantai itu keluar dari jalurnya, dia tidak akan berpindah ke chainring yang lainnya, tapi dia akan lepas dari gigi itu sendiri. Nah, kalau sekarang yang lepas yang kita bahas yang bagian depan dulu. Jika yang lepas itu di bagian gear bagian depan sini, itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama harus kita pastikan adalah harus kita cek apakah crank ini oblak atau tidak. Kalau misalkan crank ini oblak, itu akan menyebabkan si rantai ini sendiri keluar dari gigi-gigi ini dia, sehingga dia akan lepas dari chainringnya. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah dipastikan cranknya ini tidak oblak tapi kok masih lepas, entah itu lepasnya ke bagian dalam atau lepasnya ke bagian luar, itu mungkin penyebabnya adalah, kalau yang itu bisa dari bagian bib as ini, as BB nya itu tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Misalkan as BB nya itu terlalu panjang ke sini sehingga chainring ini itu posisinya terlalu keluar. Hal seperti itu biasanya kasusnya kalau dia di gigi belakangnya ditaruh yang paling atas atau paling tinggi, biasanya dia rantai ini akan lepas ke dalam ke sini. Nah, itu sebabnya karena sudut antara gigi depan sini sama belakang itu terlalu besar. Dia ini terlalu keluar, yang sana terlalu masuk dalam, sehingga rantai ini keluar dari jalur. Terus penyebab lainnya, misalkan ini keluar ke lepas rantainya ini ke bagian luar sini, itu bisa dari asnya kependekan. Lepas seperti itu, kasus seperti itu biasanya terjadi kalau pas posisi gigi belakang di paling bawah atau gigi yang paling kecil, karena sudut
antara gigi depan sama belakang itu terlalu besar untuk arah keluarnya, sehingga ini lepas dari jalur. Nah, selain penyebab itu juga bisa dari pemasangan canringnya ini. Kalau untuk crank yang mahal-mahal itu ya, yang single speed itu kan ini bisa dilepas menggunakan baut L biasanya di sini. Nah, itu kadang ada yang pemasangannya di luar, ada yang pemasangannya di bagian dalam. Kalau pemasangannya di bagian luar, sebenarnya sebelum kita melakukan pemasangan ini, kita harus melakukan pengecekan dulu posisi gigi depan sini, canting depan sama sprocket itu, untuk rantainya diposisikan di bagian tengah. Nah, itu harus simetris. Kalau ditarik garis lurus tidak membentuk sudut dengan dengan gigi yang bagian depan ini. Nah, itu baru bisa kita pastikan kita masangnya di bagian luar sini atau bagian dalam. Kemudian untuk penyebab berikutnya itu bisa dari gigi canting ini sudah mulai aus, sehingga daya ikat ke gigi ini sudah mulai berkurang. Itu bisa menjadi salah satu penyebab rantai bagian depan ini sering lepas. Nah, dari kasus-kasus seperti itu, silahkan teman-teman bisa cek sendiri jika rantainya sering lepas di bagian depan. Itu penyebabnya satu itu tadi bisa dari asnya, entah terlalu panjang atau terlalu pendek. Kalau dia lepasnya ke arah dalam itu asnya terlalu panjang, kalau dia lepasnya ke arah luar sini biasanya itu asnya terlalu pendek. Bisa juga dari ini crank kita sudah oblak, sehingga rantai ini bisa keluar dengan sendirinya dari jalur canring ini. Terus bisa juga tadi dari gigi-giginya ini sudah mulai lancip, sehingga daya ikatnya sudah agak kurang. Biasanya kasus di gigi di bagian depan itu kalau kita mengganti crank baru ya, karena crank baru itu kan untuk lubang yang kotak di bagian sini itu, kalau kita itu kan lubangnya masih sempit, kalau kita masukkan itu biasanya tidak bisa masuk ke bagian masuk pol ke bagian dalam situ, sehingga kalau sudah kita kencangkan baut yang di dalam sini itu sudah mentok, padahal itu sebenarnya masih bisa masuk ke dalam sana. Karena posisinya lubangnya itu masih sempit karena baru, biasanya dia agak nongol ke sini. Itu bisa juga seperti itu masalahnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas lepasnya rantai di gigi bagian belakang. Kalau untuk gigi bagian belakang sudah jelas ya, itu permasalahannya biasanya di settingan RD ini, entah dia kurang masuk ke dalam sana apa kurang ke sini, itu biasanya penyebabnya. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menyetel dua baut ini. Di sini ada tulisannya low dan ada tulisannya high. Kalau misalkan rantai itu lepasnya di bagian atas ini, di bagian gigi yang paling atas ini dia lepas ke dalam sana, kita bisa menyetelnya di bagian baut ini, di bagian dua baut ini, di bagian yang low yang ada tulisannya L. Kalau kasusnya dia lepasnya ke dalam sana, biasanya itu uli yang di bagian bawah sini itu posisinya kalau di kecepatan paling tinggi atau di gigi paling besar itu posisinya terlalu masuk ke dalam sana. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menyetel baut yang bagian low ini untuk menggeser puli itu agar posisinya lurus dengan ini lurus dengan gigi yang paling besar ini. Terus kalau sudah dirasa gigi paling besar ini sama puli ini sudah simetris, sudah lurus ya,
itu kemungkinan besarnya tidak akan lepas lagi. Nah sekarang kalau lepasnya itu di bagian yang gigi yang paling kecil ini, kita juga itu kemungkinan juga di bagian pulinya ini, ketika ditaruh gigi yang paling kecil ini atau di bagian high itu tidak lurus, dia pulinya terlalu keluar ke sini, sehingga rantai nanti akan keluar dari jalur gigi ini sehingga dia lepas keluar sini. Nah untuk mengatasi itu kita harus melihatnya dari bagian belakang sini ya. Puli ini itu seharusnya kalau di posisi misalkan di posisi rantai di posisi gigi yang paling kecil ini, puli ini harus lurus. Jika dilihat ke bawah sini kita harus lurus sama puli ini, gigi ini harus lurus sama puli ini. Caranya dengan kita menyetel bagian baut ini yang bagian high, nanti dia akan keluar sampai posisinya lurus. Nah itu agar rantai ini terkunci, tidak bisa geser ke sini lagi, ke lebih keluar lagi. Nah kalau misalkan penyetelan itu tidak pas ya, untuk penyetelan RD nya ini tidak pas, selain rantai itu sering lepas atau sering pindah gigi sendiri, mungkin kita sering ngalamin ya seperti itu. Kalau enggak itu pasti dia berisik, karena posisi rantai ini tidak simetris, dia bentuknya yang bagian atas ini entah ke sini, terus yang bagian bawah ini ke sini. Jadi rantai itu kalau dilihat dari posisi belakang sini arah sana itu posisinya nggak simetris lagi, entah ada yang miring ke sini, ada yang miring ke dalam gitu. Nah jadi untuk teman-teman kalau yang rantainya sering lepas, jangan buru-buru langsung dibawa ke bengkel ya. Kita bisa coba dengan analisa seperti itu, kemudian kita bisa perbaiki sendiri. Karena untuk setel RD ini sebenarnya sangat mudah ya teman-teman, tapi karena rasa takut dan rasa nggak tahu itu, terkadang kita misalkan berisik aja udah kita bawa ke bengkel. Sebenarnya itu sangat mudah kita kalau mau nyetelin sendirinya ya, yaitu dengan caranya kalau misalkan posisinya di paling atas ini rantainya, puli yang bawah ini harus lurus sama ini, harus lurus ini. Terus kalau misalkan posisi di paling kecil, rantai di paling kecil, gigi paling kecil ini, puli yang ini harus lurus sama gigi yang paling kecil ini juga. Nah caranya untuk menyetel itu semua, kalau di bagian besar sini, gigi yang paling besar ini, kita harus memutar-mutar baut yang bagian low. Kalau yang di bagian besar ini yang ada tulisannya L, entah ke kiri atau kanan, mutarnya yang penting sesuaikan, ini harus pas. Terus kalau untuk yang bagian paling kecil ini, yang kita setel adalah baut yang bagian high yang ada tulisannya H. Sebenarnya sih cuma itu aja penyebab rantai-rantai bisa sering lepas. Mungkin teman-teman ada tambahan lagi atau pendapat lain, bisa ketik di kolom komentar. Oke, jangan lupa komen, like, share, terus yang paling penting subscribe. Jika teman-teman suka, doakan agar channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih.